Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar ayah bunda hebat? Ibu harapkan ayah bunda dan Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Ayah bunda, kali ini Ananda akan belajar tema 2 kegemaranku, subtema 2 gemar berolahraga. Pembelajaran yang ketiga masih bersama dengan saya, Ibu Hesti Daryadi. Anak-anakku sekalian, anak hebat, sebelum mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kalian dilancarkan. Anak-anak hebat, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan kali ini adalah: yang pertama, siswa dapat memilih kosakata tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dalam suatu kalimat dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, siswa dapat memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di rumah, kemudian dapat menuliskannya dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Baiklah anak-anakku sekalian, ibu punya cerita nih. Waktu istirahat tiba, anak-anak kelas 1 bermain kasti. Bermain kasti ternyata menyenangkan. Bermain kasti juga menyehatkan. Anak-anak hebat, coba amatilah beberapa gambar berikut. Ini adalah gambar sedang bersepeda. Yang kedua sedang sepak bola. Yang ketiga sedang berlari. Yang keempat sedang kasti. Yang kelima sedang apa? Ya, renang. Dan yang keenam sedang bulu tangkis. Anak-anakku sekalian, ini adalah gambar-gambar tentang kegiatan berolahraga. Ya, coba tahukah kamu jenis olahraga lainnya selain olahraga yang tadi ibu sebutkan? Coba kalian sebutkan olahraga lainnya yang kamu ketahui. Boleh kamu dibantu oleh ayah bundanya. Cari jenis olahraga lainnya yang kamu ketahui. Anak-anakku sekalian, sekarang ibu punya kalimat nih. Lengkapilah kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan gambar. Gunakan kata yang tepat dari dalam kotak ini ya. Nih, ibu punya kalimat yang pertama. Benny menendang titik-titik ke dalam gawang. Ya, coba kalian cari kata yang tepat untuk melengkapi kalimat ini dari kotak tersebut. Yang kedua, Siti titik-titik di taman. Yang ketiga, Lani titik-titik lebih cepat daripada kawan-kawannya. Yang keempat, Edo bermain titik-titik bersama teman-temannya. Dan yang kelima, Dayu belajar titik-titik di kolam dangkal. Boleh kalian segera isi kalimat yang tidak lengkap di bawah ini dengan kata-kata yang berada di dalam kotak. Silahkan dikerjakan ya anak-anak, pasti kalian bisa. Anak-anakku sekalian, sekarang ibu punya 3 buah benda nih. Coba kalian sebutkan dan ceritakan benda-benda ini. Sebutkan namanya, kemudian ceritakan kegunaannya. Ya, silahkan diceritakan dengan penuh percaya diri. Ibu yakin kalian pasti bisa menceritakan ketiga benda ini. Ya, yang pertama itu benda apa? Iya. Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Betul, ya. Itu coba kalian ceritakan benda-benda tersebut, nama dan kegunaannya. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya ibu punya cerita nih. Cerita tentang Udin dan teman-temannya. Ya, Udin dan Benny. Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti. Benny datang ke lapangan tepat waktu. Sebelum mulai bermain, mereka melakukan persiapan. Benny memastikan dirinya aman selama permainan. Benny memasang pelindung lutut dan siku.
Mereka pun bermain dengan gembira. Permainan berjalan lancar. Semua anak bermain dengan jujur. Semua anak mematuhi aturan permainan. Ya, kalian juga harus bisa mematuhi peraturan permainan apabila kalian bermain dengan teman-teman kalian. Selanjutnya, anak-anak, coba berdasarkan cerita tadi kalian bisa menjawab tidak? Apa yang akan dilakukan Benny? Ayo, apa? Silahkan dijawab. Kemudian, apa saja yang Benny lakukan sebelum bermain? Tadi, sebelum melakukan permainan, ada persiapan apa yang Benny lakukan? Dan yang ketiga, bagaimana sikap Benny dan kawan-kawannya saat bermain? Ya, kalian bisa kerjakan jawab pertanyaan yang tadi. Baiklah anak-anakku sekalian, kamu pun pasti akan bermain dengan kawan-kawan, bukan? Coba, apa yang harus kamu lakukan sebelum melakukan permainan? Lalu, apa saja yang harus kamu lakukan saat bermain dan apa yang tidak boleh kamu lakukan saat bermain? Ya, kalian boleh jawab. Sebelum melakukan permainan, kalian harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Kemudian saat bermain kalian harus apa dan tidak boleh melakukan apa. Coba kalian diskusikan bersama ayah bunda di rumah ya. Dan silahkan jawab pertanyaannya. Baiklah anak-anak hebat. Untuk lebih memahami bagaimana aturan permainan tersebut, coba kalian praktikkan salah satu contoh kegiatan dalam permainan. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan bagaimana persiapan kalian sebelum melakukan permainan. Ya, silahkan dilakukan. Anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah Udin dan teman-temannya yang bermain kasti dengan gembira. Kasti adalah permainan berkelompok. Banyak pemain dalam satu kelompok, ada 12 orang. Ya, nah coba kalian ingat-ingat lagi bilangan 5 sampai 10. Ibu ingin kalian memperhatikan benda-benda tersebut dan melakukan penjumlahan terhadap benda tersebut. Tulis bilangannya ya, ini berapa jumlah bendanya, kemudian yang ini ada berapa orang, kalian tuliskan, dan ini ada berapa orang juga kalian tuliskan, ada berapa benda dalam masing-masing kotak ini. Kalian boleh kerjakan, kalian pasti bisa. Anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah mengenal bilangan 5 sampai 10. Sekarang mari kita menjumlahkan bilangan ya. Nih, kalian coba jumlahkan. Ini ada 1 orang yang berbaju merah dan 4 orang lainnya berbaju biru. Coba kalian jumlahkan berapa jumlah semua anak-anak ini. Kemudian yang kedua, di sini ada 5 anak yang menggunakan pakaian hijau dan 3 anak menggunakan pakaian putih. Coba kalian jumlahkan semuanya ada berapa. Kemudian yang ini ada berapa anak yang menggunakan pakaian berwarna jingga atau oranye dan berapa anak yang berpakaian warna kuning. Kemudian kalian jumlahkan ya. Selanjutnya ini ada bendera umbul-umbul warna merah dan umbul-umbul warna putih. Berapa yang merah, berapa yang putih, kemudian kalian jumlahkan. Dan ini juga ada kursi anak-anak, kursi yang bercat biru dan kursi yang bercat kuning. Berapa kursi yang bercat kuning dan berapa kursi yang bercat biru? Silahkan dijumlahkan. Selanjutnya ibu pun ya, sekarang coba kalian membuat penjumlahan sendiri. Buat soal penjumlahan dengan menggunakan gambar kalian sendiri. Kalian bisa gambar apapun yang kalian bisa dan kalian bisa tuliskan angka berapapun yang kalian inginkan. Lalu amatilah benda-benda di sekitarmu, kemudian buat cerita penjumlahannya. Ya, silahkan dikerjakan. Boleh dibantu oleh ayah bundanya ya. Ya, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Tadi kalian sudah menjumlahkan bilangan, sudah menyebutkan bilangan, sudah menyebutkan aturan dalam permainan, juga beberapa permainan dalam berolahraga.
Nah, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.